Di sana didistribusi bagaimana koin ini bangun kepercayaan, dan hari ini sudah ada di kurang lebih 230 negara. Dan saat kita kopdar di Bekasi tanggal 25 September, penambang di seluruh dunia sudah melebihi 25 juta. Ini luar biasa. Waktu saya gabung di bulan Februari, Bapakku, teman-teman semua, saat itu Pi Network itu di 12 juta. Dan saya mengikuti fase selanjutnya di bulan Maret, pas tanggal 14-nya itu kan hari ulang tahunnya yang ketiga. Itu yang kedua. Yang terjadi ialah itu peluncuran wallet dan sangat cepat sekali. Ketika dikatakan bahwa pada tanggal 14 Maret sesuai dengan table-nya itu, time schedule-nya, peluncuran wallet Pi, maka itu terjadi. Saya sendiri pelototi tengah malam itu, di tanggal 13 Februari, saya tidak tidur. Begitu jam 1 dini hari Indonesia, tanggal 13, saya buka ternyata dompet Pi sudah ada. Begitu luar biasanya. Mereka menepati semua schedule yang sudah disusun. Dan hari ini sudah masuk di fase kedua, di mana testnet. Jadi teman-teman, kalau sudah ada dompet, silakan saling berkirim-kiriman. Karena itu sebetulnya sedang menegaskan bahwa account yang bapak-bapak pegang itu bukan account bodong, bukan account palsu, tetapi itu ada pemiliknya. Dan lebih daripada itu, sebetulnya sedang membentuk rantai blockchain di angkasa. Saya sudah menginstal Node ya di laptop, dan akhirnya saya install ulang laptop saya karena ada kendala sedikit ketika dipegang oleh teman, mungkin tangannya terlalu kasar begitu. Laptop ya, namanya laptop 11 juta ini kan tidak salah tidak boleh dipencet-pencet sembarangan begitu ya. Saya waktu melihat itu konsolidasi blockchain di angkasa itu sudah 1 juta. Itu saat itu penambang sudah 12 juta, bergerak ke 13 juta. Teman-teman, di fase kedua kita diwajibkan untuk tes node, tes jaringan begitu ya. Kita diwajibkan untuk tes wallet. Jadi silakan berkirim-kiriman dan jangan lupa mengisi hasil IQ. Karena itu mengidentifikasi kita bahwa kita ini manusia sehat, bebas dari corona, dan itu menjadi dedikasi tertinggi Pi Network di dalam mengidentifikasi manusia di bumi sehat walafiat, dan kita dituntut untuk sehat. Kita berkumpul di sini sehat semua. Ini kan sudah pada divaksin semua. Saya mohon izin membuka masker untuk berbicara supaya mulutku itu bisa ketangkap. Dia ngomong A bukan ngomong C begitu ya. Jangan sampai message ini salah ditangkap, repot kita jadinya. Udah bagus-bagus bicara, di sana bilang halu kan. Nah, kalau orang nyinyir teman-teman, itu nyinyir itu nyanyian orang bodoh, jangan didengar. Jadi kita di Pi Network ini saya doakan di tahun depan kita semua memegang uang minimal 1 miliar. Dan ada Bapak Ibu di antara kita semua, saya mencoba mengkalkulasi kalau bicara uang ya, di Telegram itu ada 4.300 sekian Telegram, masing-masing pegang 500 saja. Artinya pegang 500 saja, maka itu sudah 1 triliun lebih. Ngeri itu, sangat mengerikan. Oke, jadi di fase kedua ini sudah berjalan, dan bulan-bulan ini itu kita akan KYC. Apa yang harus kita lakukan di KYC? Teman-teman pastikan KTP itu harus seumur hidup. Minimal memastikan itu, jangan sampai kita terbuai dengan perkataan begini. Oh sudah, ini kan pemerintah kita kebijakannya 2017 pun kalau sudah expire tetap dibilang tidak, sudah masih berlaku. Sebetulnya ini mesin. Jadi jangan-jangan Korpim memasukkan kode seumur hidup itu yang dibaca oleh mesin. Jadi antisipasilah, tolong KTP kita segera urus seumur hidup sebaiknya. Kalau Bapak Ibu melihat di depan kita, katakan kalau kita diberikan satu ilham begitu, di depan kita ada uang 10 karung dan harganya 1 triliun, terus karena hanya alasan kita, udah ini kan pemerintah Indonesia sudah bilang walaupun 2017 selesai, tapi ini kan masih berlaku. Nah, Bapak Ibu kalau melihat itu, mungkin Bapak Ibu hari ini pun atau besok segera ke kantor kependudukan untuk mengurus KTP.
KTP boleh digunakan atau SIM atau paspor, begitu ya. Jadi pastikan dokumen ini aman. Nah, di tahap kedua ini kita akan melakukan proses namanya KYC. KYC itu mengidentifikasi supaya kita ini diidentifikasi jangan sampai robot yang menampang ini, tapi betul-betul manusia. Dan kita semua di sini pejuang keluarga. Saya lihat di sini kok orang-orang tua semua ya. Berarti ini memang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua. Artinya kita ini memang betul-betul pejuang keluarga dan kita sedang mewariskan keturunan kita kepada anak dan cucu kita. Tapi jangan lupa anak-anak kita juga diajak nampak. Persoalan mereka KYC-nya seperti apa itu urusan kortim. Yang pokok kita sudah mempersiapkan generasi kita. Nah, di fase ketiga di Mainnet ini yang sangat ramai karena di situ dibilang tanggal 8 Desember itu proses Mainnet. Kita tidak usah berpatokan tanggal 8-nya itu, tetapi di akhir tahun ini di Desember sudah pasti kita akan Mainnet. Silakan Bapak Ibu mulai berhitung poinnya. Kalau umpamanya menambang Solo belum ada belum ada kontributor, hanya Bapak dengan apply Bapak, maka kecepatan itu 0,2%, 12%. 0,12 hitungannya 0,12 per jam kali 24 sama dengan 2,88 kali 30 hari sama dengan 86, sekian. Itu dalam sebulan. Kali 3 bulan ke depan dipotong aja kali 2 bulan ke depan karena bulan ini tidak usah dihitung. Itulah kecepatan kita kalau memang kita mengajak teman-teman kita yang belum bergabung pada waktu-waktu belakangan dan mungkin baru bergabung besok atau bulan ini begitu ya. Saya mau katakan ajak seluruh keluarga untuk menampang, paksa mereka masuk, paksa. Kalaupun pokoknya kita dikata-katai segala hal, kalau ini keluarga dekat, ambil HP-nya dan daftarkan. Biarlah kita dicaci maki dikit-dikit tidak apa-apa, tapi nanti Desember dia akan sujud, berlutut dan minta maaf dan dia bilang iya. Tentunya ini kan jadi pengabdian kita untuk keluarga. Jadi ya Bapak Ibu, betapa pentingnya Pi Network ini di fase ketiga kita Mainnet, di situ akan terjadi gelombang. Gelombang mungkin orang akan masuk akan melihat. Orang Indonesia kan suka terkejut-kejut kalau dia sudah melihat sesuatu yang bagus baru udah rame-rame ke sana padahal ini udah terbang. Saya mau katakan ibarat pesawat ruang angkasa hari ini sudah menghitung detik. Artinya timer peluncuran itu sudah ditekan dan ini sudah berjalan. Dia proses KYC ibarat masuk ke ruang kabin pesawat dan sudah dipersiapkan semuanya. Karena hari ini Amerika Serikat di planet Mars itu mengirimkan satu robot namanya Perseverance, dikirim 3 tahun yang lalu dan Februari mendarat di Jazirah Mars. Robot ini sangat-sangat canggih. Dia bisa berjalan sendiri, dia bisa menghindar dan setiap detik dia mengirimkan gambar ke bumi. Ini di angkasa di planet Mars. Dan itu dilakukan oleh Amerika untuk mengeksplorasi ruang angkasa. Hari ini Pi Network itu akan mengeksplorasi ekonomi digital bangsa-bangsa. Saya di Kementerian Dalam Negeri, saya tidak berbicara atas nama lembaga, tapi saya melakukan penelitian kecil terhadap Pi Network ini, digital ini, jauh berbeda. Saya bolak-balik diajak segala bisnis, sudah hatiku udah jatuh hati dan sudah sampai udah mati di Pi Network ini, tidak ada lagi yang lain. Karena apa? Satu koin yang Bapak Ibu pegang itu bisa membeli satu jet tempur, kira-kira begitu, 1 miliar lah umpamanya kan. Jet tempur kan berapa puluh miliar. Maksudnya ini sangat mahal. Karena apa? Ketika saya gabung di Pi Network, saya langsung meneliti ulang poin-poin di Dodax itu. Dan ada satu poin yang menyentakkan saya itu token dari Ethereum tadi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, teknologinya dari Stanford. Koin ini begitu saya pelajari token ini karena waktu saya gabung Februari itu Ethereum YFE itu nilainya 600 juta. Saya baca ternyata 6 bulan yang lalu di bulan Juli 2020 koin ini diluncurkan dengan $0. 6 bulan kemudian di bulan Februari harganya 600 juta rupiah. Teman-teman, Pi Network ini sudah hackathon dari 6 Juni
6 Juni. Kenapa 6 Juni pemilihannya? P-Network ini matematika banget. Matematikanya begini, 3,14 atau 22/7 kali 2 itu 6,28. Nanti hitung kalkulatornya karena saya sudah hitung. Artinya bulan 6 tanggal 28 itu proses peluncuran inovasi, kolaborasi, dan tanggal 30 sudah diumumkan. Bapak-bapak di sini mudah-mudahan bisa ke Eropa, ke Amerika, tapi setelah kita umroh, setelah kita vaksin dulu gitu ya. Jangan keluyuran dulu sebelum bapak-bapak kita semua ke tanah suci begitu ya. Oke. Jadi ibarat pesawat Apollo, dia segera mempersiapkan semua fitur canggih, dia sudah hidupkan semua, dan ini sudah hitung mundur. Tinggal berapa hari lagi Pak Jo? Di bawah 90 hari. Di bawah 90 hari. Di bawah 90 hari P-Network akan meluncur ke angkasa. Dan ini ditemukan 100 tahun lagi, karena ada akun di Bennett 100 tahun lagi Pak ya. Jadi jangan macam-macam. Untuk teknisnya yang Bennett, teknisnya yang jangan ada kesalahan, ini ada pakar-pakarnya. Saya menceritakan dari perspektif yang saya kemukakan di sini. Jadi MyNet akan segera datang, dan syukur alhamdulillah kita semua ada di sini, keluarga besar P-Network Indonesia. Saya mau katakan 1 menit lagi, ada vaksin Nurgaido, dan di HP yang sedang menyorot kita semua ini, di situ ada data. Hari ini siapa yang memesan mobil Pajero dan Fortuner? Coba angkat tangan dulu. Coba mana? Oh, yang lain belum pesan. Oh, itu. Oh, banyak. Oke. Coba angkat tangan lagi. Ini dia. Jadi ini sangat luar biasa karena apa? Di tengah-tengah bangsa kita sedang letih lesu perekonomiannya, ternyata P-Network yang dikomandani oleh Gaido Group itu membuat terobosan pesan mobil. Dan pesan tidak tanggung-tanggung, 4.900 Bapak Ibu. 4.900 mobil itu dipesan. Ini sangat luar biasa. Teman-teman, bagi saya ialah kita konsentrasi dulu KYC. Setelah itu, setelah lolos, maka wajib hukumnya memiliki rekening Bank Gaido bagi yang ikut program vaksin MUR. Yang tidak ikut ya tidak usah buka. Ini ya, bagi yang ikut. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ikut vaksin MUR Gaido ya mungkin Bapak Ibu ingin menyimpan poin untuk 100 tahun ke depan begitu ya. Jadi ya, tidak masalah itu, bagi kita tidak masalah itu. Oke, jadi ada pembelian mobil, ada umroh, dan umroh ini saya hitung sudah 2.000 orang. Jadi nanti Pak Ahmad akan menjelaskan bagaimana kita teknisnya ke sana, apakah mau jalan kaki ke sana atau mau naik apa kan, beliau yang akan menjelaskannya. Dan ada rumah teknisnya, karena saya melis ini kurang lebih sebarannya se-Indonesia. Teman-teman di Bandung mungkin kalau mau bikin perumahan P-Network Bandung Raya, silakan teman-teman berbicara. Dan teknisnya silakan dikonsultasikan, ditanyakan kepada Bapak kita yang ada di sini. Saya kira saya tidak berlama-lama, nanti kita sambil diskusi saja. Salam bahagia untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Abner. Kita nambah lagi pengetahuan tentang Kiai. Mungkin kesimpulannya kalau saya tangkap, untuk yang sedang memesan kendaraan atau ada paket umroh dan lain, lebih jelasnya bisa ke Pak Ahmad dan wajib memiliki rekening Gaido, begitu Pak ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini Bapak Jonathan. Selanjutnya kita ke senior kita yang luar biasa juga. Beliau salah satu yang membawa pihak Indonesia, Bapak Jonathan, dipersilakan.
Ya, selamat sore para pionir Indonesia. Semangatnya di mana nih? Masih semangat? Belum ngantuk ya? Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jonathan. Saya kerja di Jakarta, tapi saya asli Wongyojo, Jogja. Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ahmad dan Pak Abner mengenai project Pi Network ya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit saja karena waktunya juga sudah terbatas. Sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab ya. Jadi sedikit yang ingin saya tambahkan bahwa saat ini di bulan Oktober ini kita akan bersiap-siap menghadapi suatu momen yang paling penting, momen yang bisa memerdekakan akun kita, yaitu apabila kita sudah lulus KYC ya. Dan KYC ini di 10 juta pionir di seluruh dunia. Jadi pada saat KYC di bulan Oktober ini diperkirakan jumlah pionir seluruh dunia itu udah tembus 26 juta ya. Saat ini udah OTW 26 juta dan setiap bulan pertambahannya bisa mencapai 2 juta pionir. Jadi bayangkan nanti di tanggal akhir tahun di Desember kemungkinan besar jumlah pionir secara global udah menembus di atas 30 juta ya. Perkiraannya udah tembus, saya meyakini itu udah tembus di atas 30 juta karena bulan ini kemungkinan udah tembus 26 atau 27 juta. Dan di bulan November dan Desember hanya tinggal 2 bulan terakhir akan bertambah sekitar 4 juta, jadi kira-kira bisa 31 juta kemungkinan bisa. Dan begitu sudah mainnet itu masuk jaringan utama, jadi sudah masuk ke jaringan blockchain. Jadi Pi Network ini punya blockchain sendiri yang diciptakan oleh Prof. Nicholas Kokalis, jadi tidak nebeng di blockchainnya orang lain. Ya, jadi ini benar-benar proyek real yang dibangun oleh Profesor Nicholas. Dan begitu masuk mainnet, artinya koin Pi ini sudah bisa ditransfer keluar dari dompet kita ya. Mau secara peer-to-peer dengan marketplace atau dengan exchanger itu bebas. Sudah tidak ada intervensi dari core team. Jadi misalkan saya mau transaksi dengan Pak Cakmo, asalkan saya sudah sepakat harganya, ya tinggal saya kirim koinnya ke dompetnya Pak Cakmo terima koin dari saya secara resmi, ada bukti transaksi historinya, kemudian Pak Cakmo kirimkan barangnya ke saya, sudah terjadi transaksi secara peer-to-peer, secara tidak bisa dihalangi oleh pihak manapun. Nggak ada yang bisa mencegah, menjegal juga tidak bisa. Apa yang sudah terjadi udah nggak bisa dibatalin itu kalau transaksinya di blockchain gitu ya. Nah, jadi nanti jangan kaget pada saat udah mainnet di awal tahun, di akhir tahun mainnetnya, kemudian di awal tahun udah dimulai fase pertukaran atau barter ya, kita bisa mengirimkan koin kita keluar dari dompet untuk membayar barang atau jasa yang kita beli di marketplace maupun kita jual di exchanger. Dan saya meyakini begitu nanti trading kan di exchanger global, harganya akan berfluktuasi dengan kecenderungan naik, tapi akan berproses secara bertahap dan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama itu memang bisa tembus, saya meyakini tembus di atas $100 untuk fase awal trading. Mungkin pertama kali opening memang masih berapa puluh dolar dulu, mungkin $5 dulu, $10, 15, 20, 25, terus naik sampai $100. Dan begitu tembus $100 itu udah bisa naik terus ke depannya untuk mau sampai $500 atau $1.000 atau bahkan $5.000, itu tiada hal yang mustahil ya, hanya waktu yang akan membuktikan. Jadi Bapak Ibu, saya mohon para pionir jangan jual sembarangan koin Pi Anda
disayangilah koin ini adalah aset berharga kita untuk masa depan anak cucu kita ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini menambang, saya yakin bahwa Anda memang adalah orang pilihan, orang yang sudah terpilih yang nanti akan mengangkat derajat keluarga. Jadi Bapak Ibu hari ini akan dikenang oleh generasi mendatang, oleh anak cucu Bapak Ibu sekalian sebagai pahlawan keluarga. Ya, jadi kita kalau memang butuh uang, ya dijual saja sedikit-sedikit, jangan dijual semua. Semakin kita kuat menahan koin ini, maka harganya akan semakin mahal. Ya, jadi saya bayangkan tahun 2022 atau 2023, 2024 itu kalau $1.000 tiada yang mustahil, Pak. Ya, nanti kita tunggu bersama. Jadi pesan saya sekali lagi, tolong dijaga baik-baik koin ini, jangan dijual serampangan, disayang saja. Semakin Anda kuat menahan akan semakin mahal. Begitu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita.